Bante ini mulai aja nggak apa-apa. Nggak mau mulainya, biar ini biar. Tes satu dua tes. Yes. Tes satu dua tes. Halo. Tes satu dua tes. Bagus tuh ya kalau yang lihat sini. Penyalaan lilin dan buka dilakukan oleh Bapak Suwandi. Ada Bapak Suwandi dipersilakan. Umat saya dipersilakan untuk berdialog.
secara bersama-sama. Bapak Ibu silakan berdiri. Bapak Ibu buka halaman 74. Kita membacakan ada dana sarana Pancasila. Oh bangsa bande disaranena sati Pancasila damaya kami anugerah Pancasila Muterin aja. Miliknya biasa kalau yang mungkin kapal ya, mafia juga. Berarti ya, Pancasila, Pancasila Buddhis yang dilakukan moralitas dasar bagi umat awam yang perlu untuk dijaga mulai dari menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari perjudian barang yang tidak dibolehkan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, dan minum minuman keras yang mengandalkan dengan kesadaran. Jadi sungguh-sungguh untuk menerima
istilah ini untuk dijaga dengan baik. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa
Pancasila padani silena sugatiyanti silena bhojan sampada silena nindutiyanti tasamasi bhakti sohati. Bapak Ibu, sebelum kita membacakan Dhamma Sanggini Matika, marilah kita bersama-sama membacakan dana dan desana buka halaman 78. Kita baca secara bersama-sama. Barangkali tidakkan mata balita dengar budaya perbulangan saya dan tenangkan batin dengan butuh dapat masuk keluar mendengarkan aliran bacakan lama dan sambutan Mandamaya Purasa Bhagavato Amrutama Namaskaram Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Kusala Dhamma Kusala Dhamma Ariyata Dhamma Sukhaya Vedanaya Sampayuta Dhamma Dukhaya Vedanaya Sampayuta Dhamma Dukhama Sukhaya Vedanaya Sampayuta Dhamma Vipaka Dhamma Vipaka Dhamma Dhamma Dewa Vipaka Na Vipaka Dhamma Dhamma Sampilita Sampilesita Dhamma Asampilita Sampilesita Dhamma Asampilita Sampilesita Dhamma Sawitaka Sawitara Dhamma Awitaka Wicara Mata Dhamma Awitaka Wicara Dhamma Piti Sahagata Dhamma Sukha Sahagata Dhamma Upeka Sahagata Dhamma Dasa
Nila Pahatapa Dhamma Bhavanaya Pahatapa Dhamma Diwagasanina Bhavanaya Pahatapa Dhamma Rasanina Pahatapa Hituka Dhamma Bhavanaya Pahatapa Hituka Dhamma Diwagasanina Bhavanaya Pahatapa Hituka Dhamma Ajaya Gamino Dhamma Apajaya Gamino Dhamma Nirwajaya Gamino Napajaya Gamino Dhamma Seka Dhamma Aseka Dhamma Newa Seka Naseka Dhamma Parita Dhamma Mahagata Dhamma Apamana Dhamma Parita Ramana Dhamma Mahagata Ramana Dhamma Apamana Ramana Dhamma Ina Dhamma Majima Dhamma Panita Dhamma Nijata Niyata Dhamma Sammata Niyata Dhamma Adiyata Dhamma Magaramana Dhamma Magahetuka Dhamma Magadipatino Dhamma Upanna Dhamma Anupanna Dhamma Upadino Dhamma Atita Dhamma Anagata Dhamma Pacupanna Dhamma Atita Ramana Dhamma Anagata Ramana Dhamma Pacupanna Ramana Dhamma Ajata Dhamma Bahira Dhamma Ajata Bahira Dhamma Ajata Ramana Dhamma Bahira Ramana Dhamma Ajata Bahira Ramana Dhamma Sanidasana Sapatika Dhamma Anidasana Sapatika Dhamma Anidasana Sapatika Dhamma Hetu Pacayo Pacayo Adipati Pacayo Anantara Pacayo Samanantara Pacayo Sahajata Pacayo Anyamanya Pacayo Isaya Pacayo Upanisaya Pacayo Urejata Pacayo Pacajata Pacayo Asewana Pacayo Kama Pacayo Ipaka Pacayo Ahara Pacayo Indriya Pacayo Jana Pacayo Maga Pacayo Sampayuta Pacayo Vipayuta Pacayo Adi Pacayo Nati Pacayo Vidata Pacayo Avidata Pacayo Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan drama di sana dari Bante, mari kita buka kembali halaman 78 dengan membacakan al-radanya drama di sana. Brahma Jaloka Diwati Sampati
penguasa dunia ini merangkapkan kedua tangan kami dan jari dan memohon agar makhluk-makhluk yang memiliki sedikit keturunan mereka adakanlah rahmat demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ja pujaniyanang etamang kalamuttamanti. Sambil dengar lagu juga ya. Termasuk acara yang boleh dibilang mendadak, semua serba mendadak, serba tanpa persiapan. Jadi modelnya juga seperti ini. Tapi biar bagaimanapun tujuan kita itu secara niat, secara hati itu haruslah tulus. Kalau hati itu tulus, bagaimanapun yang tampak di luar itu tentunya akan baik seluruhnya. Makanya dalam ajaran Buddha itu pentingnya di sana, pentingnya di batin. Di sini ada dari Wihara Siddhartha juga ya. Siddhartha ada berapa orang Siddhartha? Oh. Gak usah buru-buru pulang lah ya. Sini dulu. Percuma pulang juga macet. Daripada macet di jalan, nah sini dulu. Masih seperti kurang lebih lepas kangen dulu lah. Nah, lama tidak ketemu. Karena sejak saya dari Siddhartha itu keluar 9 tahunan. Nah, 9 tahunan dari Siddhartha. Baru balik lagi kemarin, menginjakan kaki lagi, makan lagi di Siddhartha. Rasanya juga tidak beda dengan 9 tahun yang lalu. Cuma bedanya, dulu saya duduk di ujung, ini duduk paling depan. Gitu. Dan hidup itu tumbuh seperti itu, gitu kan. Kalau seperti ini, nanti juga di belakang saya, sebelah ini, nanti juga harus di depan. Kalau tidak mati duluan ya, semoga saja jangan. Harus mati di depan juga, belajar. Kita sebagai umat Buddha itu harus tahu juga tata cara. Walaupun Sang Buddha ajarkan bagaimana caranya mengikis kekotoran batin, bagaimana caranya untuk praktek. Mulai dari praktek yang dasar-dasar, puja aja, puja nianang, praktek terhadap orang tua. Apa kewajiban terhadap orang tua? Nah, itu kan praktek-praktek yang ada. Tetapi dari segi yang namanya tata cara ritual dalam sasana, itu juga perlu ada. Kira-kira bagaimana mulainya itu rangkaian acara, mulai dari penyalaan lilin dan dupa, nama karapata, permintaan aradana, kisarana Pancasila, lalu pembacaan parita, permohonan Dhammadesana, sampai akhirnya nanti ada penyerahan kain pangsukula, lalu sampai biku anumodana. Nah, itu merupakan serangkaian acara yang mana sudah menjadi pakemnya bagi Buddha sasana kita. Nah, namanya sasana itu harus ada model. Nah, modelnya seperti apa biar tahu agama Buddha itu modelnya seperti apa, caranya seperti apa, cara duduknya seperti apa, cara kebaktiannya seperti apa.
tujuan dari melakukan itu semua untuk apa juga, itu harus tahu. Nah, makanya kewajiban anak terhadap orang tua sebagaimana yang Sang Buddha itu telah terangkan di dalam Sigalowadah Sutta, yaitu ada 6 kewajiban, ya. Mulai dari setelah orang tua itu merawat dan membesarkan kita, maka kita wajib untuk merawatnya kelak di hari tuanya. Lalu membantu menyelesaikan tugas-tugas beliau, menjaga nama baik keluarga agar pantas menerima warisan, menjaga nama baik keluarga, kemudian berbuat baik, berlaku baik itu agar pantas menerima warisan. Kemudian setelah beliau tiada, itu melakukan pelimpahan jasa untuk dilimpahkan kepada mendiang. Nah, seperti inilah salah satunya. Karena mendiang, ya, mungkin beberapa juga tidak tahu. Mendiang itu di blok pertama, ya, blok pertama. Tuh emak saya, termasuk orang yang berjasa, orang yang merawat saya itu sedari kecil sampai bisa sebesar ini juga karena mendiang. Kalau tidak ada mendiang, mungkin saya tidak sebesar ini. Termasuk orang yang banyak memberikan dukungan atas apa-apa saja yang saya inginkan. Jadi bisa dibilang mirip-mirip lah seperti jinnya Aladin. Nah, gampang kalau minta sama emak itu, apa aja dikasih. Tapi waktu saya masih di sekolah dasar, itu kan punya cita-cita. Nah, dari cita-cita saya itu hanya emak yang dukung. Cita-citanya bukan jadi biku, nggak ada ya, anak kecil cita-cita mau jadi biku nggak ada. Nah, itu cita-cita mau jadi apa? Mau jadi pemain sepak bola, emak yang beliin sepatu bola. Mau ikut SSB, emak juga dukung. Tapi yang nggak jadi juga, nggak jadi. Mungkin ngarahnya bukan ke sana gitu kan. Tapi ini loh, mendiang itu dukung penuh. Makanya saya ingat. Dan bukan cuma itu, karena sedari kecil juga banyak kesana kemari itu tidak sama mendiang. Jadi mendiang itu kan punya ya usaha sendiri, dagang keliling. Sebagai seorang perempuan yang sudah tua tapi masih jalan keliling untuk berdagang pakaian arisan. Jadi saya kadang diajak ambil dari pasar, terus dijual di daerah Sewan. Kadang juga ada dihutangin gitu kan, segala macam, biar jalan terus. Ada yang hutang, ada yang bayar. Nah itu juga salah satunya salutnya emak itu. Dia kan nggak sekolah, tapi kalau nyatet utang orang itu pinter kali, semangat sekali. Nah, kalau perhatikan, kalau utang orang dia nggak lupa, tulis sampai buku itu penuh. Itu penuh sama nama-nama orang, sama utangnya. Nah, itulah hebatnya gitu. Orang mau usaha, orang mau berjuang. Kadang kita di dunia ini kadang kebalik, tahu nggak? Orang cacat itu bisa jadi motivator, tapi orang yang sempurna itu malah mengeluhkan nasib. Apa yang salah sebenarnya di sini? Kenapa kok seolah umat Buddha kita, ya, umat manusia kita begitu lembek? Padahal guru agung kita itu ajarkan seperti apa? Di antara semua orang yang ada di muka bumi, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan praktek pertapaan yang melebihi guru agung kita. Pertapa pertama, beliau menyiksa diri selama 6 tahun sampai hampir-hampir nyawa beliau sendiri yang terenggut. Itu tidak ada satupun manusia yang dapat melakukannya. Dan sampai akhirnya beliau mengetahui sendiri bahwa itu bukanlah jalan untuk mengakhiri penderitaan. Jadi jalan untuk mengakhiri penderitaan setelah beliau
menyadari itu, beliau pun merubah cara praktek yang keras sebelumnya itu menjadi cara praktek yang menengah, atau yang kita kenal dengan istilah Majjhima Patipada. Tapi Majjhima Patipadanya beliau terkadang kita ambil ya sebagai acuan, yang ada itu banyakkan miring. Majjhima Patipadanya Sang Buddha itu berjalan dengan sesuai dengan Dhamma. Tapi kalau kita bilang Majjhima kebanyakan Majjhimanya kendor. Baru dengar sebentar juga sudah hilang sati, hilang perhatian, sudah molor. Nah, praktek duduk sebentar saja sudah tidak kuat, bilangnya ya sudahlah, tidak perlu lama-lama, Majjhima. Padahal bukan itu. Ada sisi di mana kita harus berusaha untuk keras, dan ada juga melunaknya. Terlalu keras juga tidak baik, terlalu kendor juga tidak baik. Maka itu yang perlu kita pelajari, bagaimana caranya agar tepat dan sesuai. Jadi seperti misalnya dalam kondisi yang seperti sekarang ini, di mana dalam suasana duka, kadang kalau misalnya mau diturutin, mungkin saya bisa nangis berhari-hari, sepanjang hari mungkin ya sudah tutup kamar saja, nangis sepanjang hari. Tapi apa itu caranya? Apa seperti itu penyelesaiannya untuk mengatasi hal yang kita temui saat ini? Apa itu hal yang bijak? Lalu apakah juga dengan tertawa yang gembira, pesta pora, juga beda juga. Nah, bagaimana tengahnya? Sebenarnya kita sebagai umat manusia yang punya kebijaksanaan, tentu sudah punya cukup pengetahuan antara mana layak dan mana tidak layak. Jadi dalam kondisi seperti apa, itu perlu berlakunya seperti apa. Dalam keadaan seperti ini, kita harus dapat menyesuaikan diri di lingkungan yang demikian. Dan dalam keadaan yang lain juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang demikian. Ini semua ini itu sudah ada di dalam Dhamma ajaran Sang Buddha, dan hanya tinggal kita sekarang yang buka itu. Buka bagaimana caranya untuk lebih meningkatkan keyakinan agar jangan mudah goyah. Goyah dalam artian apa? Goyahnya itu ketika kita dihadapkan dengan persoalan yang mungkin saja itu berat, kita lantas hancur, tidak berdaya, tidak dapat untuk bangun lagi. Ini loh, kadang harapan itu adalah penting untuk kita miliki. Kita harus hidup juga untuk memikirkan masa depan, bukan hanya sekedar hari ini saja. Hanya seolah kehidupan itu akan berakhir hari esok, itu juga tidak tepat. Makanya sebagai umat Buddha itu diajarkan untuk bijak bagaimana caranya kita menjalani hidup agar tidak sampai hidup kita itu malah menyusahkan orang lain. Yang utama itu diri sendiri. Dan sebenarnya kalau mungkin saya punya waktu lebih untuk menyusun riwayat hidup mendiang itu dari awal, mungkin ada banyak makna atau poin-poin yang dapat diambil sebagai pelajaran, dimana walaupun mendiang itu sudah hidup sebagai orang tua sebelah dalam waktu lama, tapi masih bisa kok membesarkan anak-anaknya. Tidak ada anak-anaknya yang busuk lapar, tidak ada anak-anaknya itu yang kurang gizi, nggak ada. Saya saja cucunya sempurna begini. Bahkan sampai sekarang pun yang masih saya ingat itu adalah yang merepotkan mendiang aja gitu, bikinin susu, itu udah paling sering lah. Tapi saya masih ingat sampai sekarang itu kan, karena saya itu dari kecil sampai ya 5-6 tahun itu masih nyusu. Kadang yang bikinin ya mendiang gitu.
Tapi sekarang mungkin saya dapat mengatakan, saya tidak akan lagi minta susu, saya tidak akan lagi merepotkan lagi gitu kan, dibuatkan susu. Wah. Tapi dari situlah itu loh, yang mana tidak pernah ada kurangnya, walaupun tidak juga berlebih, tetapi tidak kurang, dan juga mengajarkan untuk tahu apa itu cukup. Maka ketika saya sudah jadi biku seperti ini, semuanya serasa lebih nyaman, tidak terlalu banyak hal yang mana membuat perasaan itu merasa tidak sesuai. Dikasih makanan seperti apa juga bisa makan, dikasih pedas ya bisa pedas, dikasih pahit juga bisa, sampai sayuran-sayuran juga, walaupun di zamannya masih tinggal dengan mendiang, sayuran itu jauh sekali lah kalau untuk saya sentuh. Tapi ketika jadi biku, ketemu sayuran mau tidak mau ya harus makan juga, walaupun pahit ya, setelah itulah biku. Latihan. Kalau semuanya itu serba sesuai dengan keinginan hati, semuanya serba enak, lalu apa yang jadi latihan gitu kan? Nah, seperti kita juga, makanya latihan gitu, namanya katakan latihan. Ya haruslah yang mana bentuknya itu mendidik diri, lebih keras terhadap diri, bukan hanya sekedar menuruti keinginan, menuruti dan menjadi kemauan, apalagi kemauan itu arahnya menuju ke arah yang rendah, berboros-boros, tidak perlu hemat lah, sudah usaha sendiri kok, sudah bekerja keras sendiri, ngapain hemat-hemat, habiskan saja, dapat seberapa itu habiskan saja. Nah itu kan seperti itu. Makanya penting gitu loh bagi kita itu untuk melatih diri, terutama Buddha Mamaka ya. Buddha Mamaka ini yang kurang lebih ingin saya titik beratkan gitu. Karena apa? Karena itu ada di dalam lingkup kita. Kalau di luar dari Buddha Mamaka, di luar dari umat Buddha, saya juga tidak perlu mengatakan ini. Tapi karena Buddha Mamaka, karena kita satu keluarga, jadi harus katakan. Sama seperti orang tua didik anak. Kalau bukan anaknya, tidak mungkin itu anak dipukul. Betul nggak? Nah, ini juga sama. Jadi kita sebagai Buddha Mamaka di mana ada biku, sekarang ada samanera sebagai ganti dari bikuni. Kalau dulu biku, bikuni, upasaka, upasika. Kalau sekarang karena bikuni itu sudah dinyatakan punah di dalam Buddha Sasana, jadi diganti dengan samanera. Jadi biku, samanera, upasaka dan upasika itu sebagai penjaga kelangsungan dhamma ini. Makanya ini ingin dititik beratkan, yaitu ayolah bagi kita semua itu untuk coba sering-sering mengingat akan sebenarnya apa sih tujuan kita memeluk agama Buddha ini. Sebenarnya tujuannya apa sih dhamma ajaran Sang Buddha ini, Sang Buddha babarkan untuk dunia. Ada yang pernah kita bertanya seperti itu di dalam hati, sebenarnya Sang Buddha itu mengajarkan dhamma itu untuk apa? Kalau misalnya tidak tahu, tidak pernah itu terpikir, artinya ada kemungkinan kita itu kurang sekali di dalam memiliki pikiran kritis, tidak dapat untuk berpikir lebih jauh. Lihat orang pegang, itu ikut pegang. Lihat orang nyemplung juga itu nyemplung. Gitu loh. Apalagi hal-hal yang tidak baik gitu kan. Dan ini banyak sekali terjadi. Karena apa? Contoh yang tidak baik itu lebih mudah diikuti. Kenapa demikian? Ya memang sudah alaminya begitu. Apalagi kadang kalau misalnya saya di sana gitu kan, jika saya kan sebagai biku di sana belajar juga cukup lama, jadi otomatis ketika sudah lama pasti ada perhatian lebih untuk dapat memberikan bimbingan. Bukan bimbing orang-orang Indonesia saja, tapi yang Thailand pun yang masih baru itu terkadang dipercayakan ke saya untuk kasih bimbingan. Jadi ada
sempat saya dengar itu, yang mana kata-kata dari salah satu biku yang membimbing biku lainnya itu, ketika misalnya melakukan kesalahan satu, lalu melihat yang lainnya juga kan demikian, ketika ditegur, bilangnya apa? Dia juga melakukannya. Bisa kok, dia juga melakukannya. Lalu dia bilang apa? Kamu lihat orang makan tai, kamu makan tai nggak? Tahu kan? Tahu tuh orang makan tai, makan tai nggak? Nggak jauh beda gitu loh. Tahu itu salah, tahu itu tidak baik, tapi dilakukan. Mengapa seperti itu? Nah, inilah dimana awija itu, kekotoran batin yang menutupi mata kita, sehingga kita tidak dapat melihat kebenaran. Kalau misalnya kita bisa melatih diri untuk lebih dalam lagi di dalam dhamma, otomatis kebijaksanaan kita di dalam melihat itu akan semakin lebih tajam, semakin lebih tahu. Ketika bertemu dengan suatu hal yang tidak menyenangkan hati, kita akan ada remnya, tidak langsung blong begitu saja, langsung keluar saja emosi dan lain sebagainya. Harus punya ketahanan. Jadi apa sebenarnya tujuan dari Buddha Sasana itu? Di mana Sang Buddha mengajarkan dhamma ini? Itu sebenarnya ada di dalam yang tadi dibacakan. Dari permohonan Brahma Sahampati itu, dimana ketika Sang Buddha itu telah mencapai penerangan agung di bawah pohon Sri Mahabodhi, beliau sempat terpikir di dalam keinginannya itu, setelah menikmati sukacita di dalam wimuti kebebasan, karena kebahagiaan yang begitu mendalam yang belum pernah beliau rasakan selama hidup, merupakan pengalaman di mana benar-benar sudah tidak ada lagi kekotoran batin, sudah tidak ada lagi keserakahan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kegelapan batin, tidak ada lagi penderitaan, semua penuh dengan kedamaian. Beliau menikmati itu dan beliau terpikir dalam hati beliau, kalau dhamma ini itu begitu halus, kalau seandainya dhamma ini diterangkan kepada umat manusia lainnya, ada kemungkinan mereka tidak akan dapat untuk mengerti atau memahaminya. Jadi untuk apa menyusahkan diri mengajarkan dhamma ini? Saya sudah selesai kok, saya sudah terseberangkan kok, mungkin lebih baik ya langsung parinibbana saja bersama dhamma ini. Di situ begitu Sang Buddha memiliki pemikiran demikian, itulah Brahma Sahampati itulah memohon, datang turun memohon agar Sang Buddha itu mengajarkan dhamma kepada makhluk hidup lainnya. Karena apa? Karena melihat dari ada kemungkinan masih adanya makhluk hidup yang dapat mencerap dhamma yang beliau ajarkan ini, dapat untuk mengerti, memahami, menembus dhamma ini. Nah, disitulah beliau makanya mulai tertarik untuk keluar membabarkan dhamma demi kebahagiaan bagi makhluk hidup, demi para dewa dan manusia. Lihat kan bagaimana Sang Buddha itu keluar untuk membabarkan dhamma. Coba nih, dhamma untuk kebahagiaan. Jadi ini poinnya. Jadi bukan sekadar beliau itu mencarikan uang untuk menyumbang di sana, menyumbang di sini. Tapi ada yang lebih dari itu, dan itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Lebih daripada materi, lebih dari segala hal yang ada di dunia. Itu apa? Harta dhamma. Harta dhamma. Karena apa? Ketika kita punya itu, selesai. Apalagi yang diinginkan? Oh, tahu semuanya bahwa hidup ini seperti yang kita sedang berada di tengah-tengah. Di sekeliling kita banyak sekali yang sudah berbaring tidak ada berdaya. Dan bukankah salah satunya juga nantinya itu adalah diri kita juga yang mengalami demikian? Itulah yang seharusnya kita jadikan pemikiran. Dengan kita datang ke tempat seperti ini, harus ada perasaan di mana, oh iya ya,
kehidupan itu seperti ini ya. Kehidupan itu ada kematian itu ya sebagai ujungnya. Manusia lahir berapa banyak, mati sebanyak itu. Kita juga terlahir saat ini masih muda, saat ini rambut masih belum memutih, tenaga masih kuat, juga memiliki kemungkinan untuk mengalaminya. Jadi ketika misalnya itu semua sudah mulai tertanam, nah siapa? Kita mulai lebih hati-hati dalam menjaga diri, lebih berusaha untuk mengusahakan hal-hal yang baik untuk dilakukan, menjauhkan diri sendiri ini dari kejahatan, serta mensucikan hati dan pikiran. Yang mana itulah sebagai dhamma ajaran Sang Buddha. Jadi dhamma ini yang paling berharga bagi Buddha sasana kita. Kita hendaknya menjaga ini sebaik mungkin. Banyak cara, banyak model, tetapi inti yang menjadi jantung sesungguhnya itulah yang harus kita benar-benar pahami. Karena kalau kita punya pemahaman demikian, niscaya dalam kehidupan kita itu pasti akan jauh lebih baik dibanding orang-orang yang tidak mengenalnya. Orang itu akan menjadi seorang yang dapat mencapai kebahagiaan itu dari mengenal dhamma dan mempraktekkan dhamma, serta membawa diri untuk terbebas dari seluruh penderitaan. Nah, makanya para Bante di sini juga melatih diri itu juga arahnya untuk ke sana. Umat awam juga arahnya untuk ke arah sana. Sebenarnya tidak ada beda secara tujuan, tapi hanya berbeda di mana kalau kita misalnya mau berpergian antara naik pesawat dengan naik mobil, mana lebih cepat? Itu bedanya. Tapi tujuannya sama, bisa nyampe juga. Tapi tergantung mana yang lebih memungkinkan. Tapi naik pesawat juga resikonya besar juga. Sekali jatuh nggak ampun. Saya perjalanan mau ke sini, waduh, turbulens itu hampir sepanjang jalan ini. Turbulens lagi, goyang lagi. Ini kapan nyampenya, ini kapan menyentuh tanahnya ini. Tapi ya, seperti itulah kehidupan. Ada takut tidak? Ya bilang takut ya takut juga. Sebenarnya itu bukan takut matinya. Tapi kalau misalnya model seperti ini konyol gitu lah. Kayaknya nggak perlu lah. Bagi seorang biku gitu kan, bagi saya, bukan bagi saya, kayaknya konyol lah kalau mati dalam kendaraan ya. Kalau mati dalam perjalanan, apalagi jenazahnya kan dicari-cari, bikin orang repot lagi. Konyol juga. Makanya itu kadang jadi pemikiran. Tetapi bagaimanapun, ya kita tidak bisa memilih. Kapanpun saatnya, kita duduk baik-baik pun bisa saja tiba-tiba habis nyawa kita. Karena Sang Buddha juga pernah ingatkan kepada Biku Ananda. Tanya Biku Ananda, Ananda, kamu merenungkan kematian dalam satu hari berapa kali? Biku Ananda bilang sekitar 100 kali merenungkan kematian dalam sehari. Sang Buddha bilang apa? Ananda, kamu masih lengah. Sang Buddha bilang masih lengah. 100 kali ingat kematian masih lengah. Apalagi kita sekali 2 kali juga nggak ingat. Tidak ada merenungkan kematian. Biku Ananda 100 kali. Sang Buddha bilang masih lengah. Lalu bagaimana cara agar tidak lengah? Harus mengingat kematian itu, merenungkannya setiap kali nafas masuk dan nafas keluar. Nafas masuk tidak keluar juga mati. Nafas keluar tidak masuk lagi juga mati. Jadi setiap nafas masuk dan nafas keluar itu perhatikan. Karena hidup kita itu sebenarnya ya ada di sana. Hidup kita sebagai manusia ada di nafas itu. Nah, jadi inilah yang para Buddha Mamaka sekalian itu harus lebih gali lagi. Kadang dari dengar dhamma ini juga merupakan kesempatan di mana kita bisa mendengarkan kembali apa yang kiranya bisa jadi perenungan. Jauh lebih baiklah daripada dengar hal-hal yang tidak baik, dengar gosip di luar gitu. Dengar hal-hal berita yang hoax, hoax tidak baik. Masih lebih baik itu mendengarkan dhamma
Jadi kalau misalnya ada mendengarkan damai itu kan batin juga lebih tenang, sambil introspeksi diri, sambil lihat ke dalam. Beliau katakan apa sih? Itu arahkan ke diri sendiri. Saya bicara di sini, saya tidak arahkan orang per orang. Saya tidak arahkan satu orang per satu orang. Saya arahkan secara umum, secara universal, bahkan kepada diri saya sendiri. Ini bukan sekadar saya bicara, kasih orang, ajarin orang, diri sendiri nggak dengar, nggak mau tahu, udah bisa, udah pintar, enggak. Saya masih perlu untuk banyak belajar lagi, masih butuh untuk memperbaiki diri lebih jauh lagi. Dan itulah salah satunya mengapa saya senang untuk mengajak siapapun itu untuk termotivasi, memotivasi diri untuk menjadi lebih baik dari hari ini dan untuk kedepannya. Baik di dalam hal kita hidup di dunia, dalam pemenuhan kebutuhan hidup, dalam bekerja, dalam prestasi, dalam penghargaan dan lain sebagainya, juga baik pula di dalam sudut dhamma, yang mana batin kita bisa semakin hari itu semakin lebih tipis lagi kekotorannya, semakin lebih tipis lagi keserakahannya, semakin lebih tipis lagi kebenciannya, semakin lebih tipis lagi kebodohannya. Jadi untuk malam hari ini mungkin kiranya ini sajalah yang dapat disampaikan, karena sudah cukup malam juga, sudah cukup larut, walaupun besok libur ya, besok hari libur, salah satu untungnya juga besok hari libur. Jadi ya ada waktu, bisa lebih luang lah. Nanti kalau misalnya selesai dari sini juga masih bisa untuk ya bisa sharing-sharing lagi lah, Ramatama atau apa, karena mungkin beberapa lama tidak ketemu, tidak jumpa juga, khususnya ya dari wihara-wihara yang pernah saya tinggali itu, saya tidak pernah lupa. Jadi itu yang mana sudah saya biasakan. Dimanapun saya pergi, saya tidak akan pernah lupakan tempat itu. Saya kan selalu berpikir, bagaimana caranya, kapan waktunya untuk berbalas budi pada tempat itu. Jadi Wihara Siddhartha pun walaupun selama saya tinggalkan, bukan saya tidak berpikir kapan saya nanti balas budi kepada mereka. Mereka kasih makan saya dulu selama 1 tahun lebih. Nasi mereka itu sudah berapa suap di dalam perut saya dulu. Itu ingat. Makanya kalau ada waktu itu selalu berusaha, kalau memang benar-benar ada kesempatan, datang ke sana untuk memberikan ya kurang lebih ya senyum lah, kasih senyum lah. Kan sebuah apa, biku bawa apa sih, gitu kan? Biku punya apa sih, gitu kan? Tapi ajaran itu, kadang kasih ajaran. Ini loh bisa dibagikan, ini loh bisa bikin hidup kita lebih berarti, ini loh yang bisa bikin hidup kita lebih berkembang. Nah itulah yang dititipkan. Selesai dari situ ya dah bawa sendiri, mau dipakai mau dibuang ya terserah, tapi sudah diberikan. Tapi kalau orang bijak itu sudah dikasih, dia jaga baik-baik, dia bawa buat mengembangkan dirinya, bukan buat orang yang bicara ya, buat diri sendiri. Masa buat diri sendiri aja tidak mau? Kalau buat diri sendiri aja, buat kebahagiaan diri sendiri aja tidak mau, lalu ya sudah tidak tertolong kalau begitu. Jadi udahlah, tunggu mati aja lah. Nah, lahir lagi nanti, lahir lagi juga belum cukup, masih bodoh lagi. Nah itu makanya kota sangsara ini nggak ada akhirnya. Manusia, makhluk hidup yang bodoh itu ada terus, lahir lagi tanpa pernah tahu kapan sih memutuskan. Capek nggak sih lahir lagi? Capek nggak sih hidup lagi? Capek nggak sih tua lagi? Sakit lagi, mati lagi? Lahir lagi begitu lagi, mati lagi. Ini sang Buddha udah kasih tahu nih jalannya nih. Jalannya Majjhima Patipada, sila, samadhi, panya. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Tuh, jalannya itu. Cuma itu saja yang dapat mengakhiri penderitaan. Yang untuk hari ini cukuplah ya. Untuk Modana, terima kasih banyak atas kedatangannya.
kedatangan ke sini untuk yang kurang lebih meluangkan waktu di Malam Kembang ini ya, Malam Kembang. Karena besok juga sudah dikebumikan dan selesai besok dikebumikan saya juga langsung langsung cabut lagi. Tugas sudah selesai, cabut. Sudah selesai. Kembali ke habitat semula karena di sana masih banyak tanggung jawab. Oke, selanjutnya acara berikutnya nanti MC lanjut lagi. Acara berikutnya adalah penyerahan kain pangsukula dan persembahan dana kepada Biksu Sangga yang akan diwakilkan ke depannya. kepada Bapak Bupati David Ibu Deli
titik di bawah nanti. Judul perwakilan seraya dana buat nantinya ada bisa judul gigit sampai jadi ojo ya Pak. Ini kalau 10 tahun lagi sudah jadi ojo. Udah lagi ngobrol lah. Give up. Iya Pak. Udah melihat bukan yang puas nanti kita hidupnya. Selanjutnya undangan ya. Tinggal dipahin dulu kebajikan. Yatha wariwaha pura-purati sadara ewa ukudinam petanam subakapati ititam patitam terhad ipam menguasai waktu sabi kuring sasapa sando panaraso yatha mani juroti raso yatha Amin.
yang nggak dijawab. Masuk bulannya belum dibaca ya. Nah, juga ada modalnya duluan. Baca tak mabuk mesti ngatur malam sampai. Sampai Anissa masuk bulan baca. Bulan-bulannya. Harusnya bisa diambil buat barang itu bisa dipakai kalau buat jahit apa jahit juga makanya sih jangan tangguh lah jangan dulu cari kait buat bikin jumlah ini susah tapi kata orang tangguh kait yang bekas bentuk jenazah kait yang bekas bentuk mayat itu sebagai kait tangguh dipersembahkan untuk dibuat jahit dan berubah. Tapi susahnya jangan dulu. Beliau itu harus beli dulu sampai kemudian ditendang dengan air panas sampai diwarna baru bisa dipakai. Dan sekarang sudah penuh ini di pasar. Balik patinya juga satu gudang dibuat semua. Berpakai paling cuma satu aja dalam minggu. Kira-kira ya sudah selesai rangkaian acara untuk hari ini. Selanjutnya ya bebas mau bagaimana terserah masing-masing lah. Atau ada siapa yang belum pernah dapat buku juga, ada buku saya karena saya bagikan ya buku saya terkenalkan nanti bisa diambil di sini lah ya. Dan nanti mungkin ada juga yang mau banyak cerita-cerita. Gak usah dibagiin. Apa yang mau ambil. Karena udah ada yang sebagainya udah pernah kan. Udah pernah dapat. Jadi udah pernah dapat. Gak usah. Satu cukup. Kalau tidak isinya sama juga percuma. Yang ada di kiloin. Di kiloin sayang loh. Buku itu harganya berapa? 18.000, 15.000-an. Dikiloin dapat berapa sih? Nggak kaya loh. Buku damo dikiloin kaya enggak. Jadi dosa iya. Nah itulah. Kita pikir lagi ya kalau mau berbuat apa. Silakan. Sudah selesai ya. Terima kasih karena perhatiannya juga. Dari Sidata ada program di Sidata coba kolaborasi sebentar ya. Ya, silakan. Mengira beberapa orang lah, biar ada saksi yang satu aja. Kalau satu itu bisa nggak jadi saksi? Kira-kira berapa orang itu? Kalau misalnya naik ke pengadilan satu saksi nggak cukup loh. Malah, susah yang siapa ini buktinya apa sih? Mantap.
kilometer atau misalkan kita lupa lah ya. Bapak Ibu, selesai sudah acara rangkaian malam kembang mendiang Mas Romeli. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, marilah kita bersama-sama membacakan nama kata secara bersama-sama. Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Saya bersama-sama ini. Terima kasih Bapak Ibu. Pagi Osakanya kapan? Yang Kasa Wandami Bante. Oh iya ya. Iya, coba Daijun. Maaf Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, sebagai bentuk penghormatan kepada Ibu Sangga dan kita pernah bicara tapi lebih aja. Dengan jawab saya membacakan kata menilai jangan dengan kata pribadi. Oh kata Ya.